Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yuriska Sahra Justinata dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pakaian-pakaian yang dikenakan dalam era prahistorikal dan era kerajaan Byzantine. Silakan disimak ya. Untuk era prahistorikal, ini berkaitan dengan hal-hal yang menginspirasi fashion-fashion di era sekarang. Yang pertama ada patung The Venus of Willendorf. The Venus of Willendorf ini merupakan patung berwujud wanita bertubuh gemuk dan tidak mengenakan pakaian. Namun yang menariknya di sini yaitu ukiran pada bagian kepala patung. Ukiran pada bagian kepala patung ini mengundang banyak pertanyaan, apakah ini sebuah gaya rambut seperti rambut keriting ataukah ini sebuah topi rajut. Nah, terlepas dari itu, hal yang digambarkan di kepala patung itu terlihat sangat menarik. Kedua, ada patung The Venus of Brazenpool. Sama seperti patung yang tadi, patung ini juga memiliki daya tarik di bagian kepalanya. Banyak yang bertanya juga, apakah bagian kepala ini adalah sebuah gaya rambut seperti gaya rambut kepang atau sebuah hiasan kepala? Dan ternyata jawabannya adalah sebuah hiasan kepala. Bisa terlihat gambarnya pada sudut layar seperti itu jika direalisasikan bentuk hiasan kepala tersebut. Lalu ada kebudayaan grafitan. Yang menjadi daya tarik dalam kebudayaan ini adalah pakaian prianya, di mana mereka menggunakan hiasan dari cangkang dan gigi binatang yang disusun dan dijahit kepada tunik yang terbuat dari kulit. Tidak cuma di bagian tuniknya, namun juga di bagian celana hingga sepatu bootsnya. Dan juga hiasan kepalanya dipenuhi dengan hiasan dari cangkang dan gigi. Setelah itu ada trap clothing. Di layar bisa dilihat ada sebuah lukisan goa yang menggambarkan orang-orang dari suku daerah seperti daerah Afrika dan cara berpakaiannya. Di situ terdapat gambaran elemen-elemen seperti hiasan kepala, rok rumbai, kalung, dan hiasan tangan. Selanjutnya ada bog people atau orang rawa. Orang rawa ini diduga sebagai orang-orang yang merelakan dirinya untuk sebuah pengorbanan untuk ritual, atau bisa juga ada juga yang bilang kalau mereka adalah korban pembunuhan dan dimasukkan ke rawa supaya mayatnya tidak kelihatan. Nah, di samping cerita yang terdengar seram itu, orang rawa itu memberikan inspirasi tentang gaya rambut. Jadi, gaya rambut orang-orang rawa walaupun sudah menjadi mayat, mereka menggunakan gaya rambut yang bermacam-macam. Seperti ada yang diikat di samping ataupun bahkan ada yang menggunakan hair gel. Dengan penelitian, mayat tersebut diketahui memiliki resin di kepalanya. Dan itu yang disebut dengan gel rambut. Untuk yang terakhir ada Ozzy the Iceman atau Ozzy manusia es. Ozzy ditemukan mayatnya dengan keadaan terbunuh yang diduga tertusuk panah karena ada lubang di bagian tubuhnya. Nah, yang menarik dari Ozzy adalah cara berpakaiannya. Cara berpakaian Ozzy adalah Ozzy menggunakan sabuk terlebih dahulu. Setelah itu dari sabuk terdapat jenis suspender atau garters dan disambungkan ke bagian legging atau kaos kakinya. Lalu setelah itu Ozzy menggunakan kain untuk menutupi daerah privat dan menggunakan sejenis mantel dari kulit. Setelah itu Ozzy menggunakan sepatu dan terakhir ditutup menggunakan jubah yang terbuat dari jerami dan serasi dengan topinya. Untuk pakaian Ozzy selain jubah dan topinya, Ozzy menggunakan bahan kulit. Masuk ke era Byzantine, yang pertama menjadi ciri khas ini adalah pakaian pria dan wanitanya. Untuk pakaian pria mereka menggunakan tunika. Tunika itu sebuah kain yang menjuntai, sama seperti cinton, dan bisa juga dipakai untuk wanita. Hanya saja perbedaannya yang pria itu panjangnya hanya sebetis, sedangkan yang wanita itu full sampai semata kaki. Busana pria yang kedua adalah dalmatika, yaitu tunik dengan siluet A-line, berwarna-warna cerah, colorful, kadang dihias dengan bordiran atau bahkan perhiasan-perhiasan kecil seperti payet.
Untuk busana wanitanya, mereka memakai stola dan pala seperti pada masa Yunani kuno. Hanya untuk yang membedakannya adalah stola dan pala yang digunakan di sini memiliki warna-warna yang cerah, warna-warna yang colorful, bahkan terkadang dihias dengan bordiran dan perhiasan-perhiasan kecil seperti payet. Lalu ada superhumeral, yaitu hiasan seperti kalung diletakkan di leher. Biasanya bentuknya itu tidak seperti kalung yang tipis, melainkan dia tebal dan lebar. Terakhir ada loros, yaitu mahkota yang biasanya berhiaskan dengan perhiasan-perhiasan yang berat seperti batu-batuan permata yang besar, dan bahkan ada hiasan berupa mutiara yang menjuntai dari samping. Jadi, seperti itu saja hal yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.